atasnya tuh ada dinding offset supaya kalau dihitung sudutnya itu matahari nggak langsung masuk kena ke mata si area tempat tidur ini gitu. Nah, lanjut untuk strategi respon isu tapaknya gimana? Yang pertama dari meshing dan orientasi. Jadi di sini seluruh meshing berorientasi ke pantai. Posisi antar meshingnya juga dibuat tidak menghalangi satu sama lain. Jadi ini side-nya tuh sangat berkontur ya. Kalau misalnya, jadi perbedaan dari titik tertinggi ke titik terendah itu 40 meter. Nah, makanya itu juga yang membantu jadi antar meshingnya tidak menghalangi satu sama lain. Dan yang terdekat pun kayak contohnya nih, yang baris ini dan yang ini itu dibuat berselang-seling supaya masing-masing nggak kehalang bangunan lain untuk melihat pantai. Dan semuanya juga orientasi utamanya ke arah pantai. Nah, fasilitasnya sendiri untuk menjawab yang sebelumnya dikatakan ya, jadi jauh kemana-mana. Jadi emang disediakan lengkap dan bervariasi, mengingat jarak saya dengan lokasi sekitar itu jauh. Gitu. Karena ada juga pura sehingga proyek ini ramah untuk mewadahi warga lokal ketika mereka bekerja butuh ibadah gitu. Nah, rencana tapak juga tadi kan mengikuti konsep tradisional Bali berupa nawasana. Jadi ada apa aja tuh, ada gym, hall, ada balai yoga, spa, pura, wedding chapel, dan beach club di sini. Lalu strategi integrasi struktur ini biasa sih sebenarnya FOH. Sebenarnya secara umum mereka pakai struktur posiliental biasa, pakai beton dan bata untuk dindingnya. Nah, tapi untuk atap FOH dan wedding chapel supaya lebih menarik perhatian itu menggunakan struktur bambu yang diekspos gitu. Jadi lebih kelihatan megah gitu. Nah, selanjutnya strategi integrasi sistem air. Jadi untuk utilitasnya sih. Jadi ada air bersih gimana, air kotor gimana. Jadi ini dibagi dua skema pemipaan gitu ya. Jadi yang pertama itu yang sisi bawah ini menggunakan pompa. Kenapa? Karena saya di sini menggunakan sistem gravitasi. Nah, sistem gravitasi ini sendiri tuh minimal dia bisa menggunakan gravitasi itu kalau nggak salah dia sampai ketinggian sekitar 10 meteran ya kalau nggak salah. Saya lupa udah agak lama. Tapi ya gitu, jadi setelah dihitung, inilah yang ditentukan akhirnya membutuhkan pompa tuh sampai sini, dan yang paling bawah bisa langsung menggunakan gravitasi, termasuk fasilitas-fasilitas. Untuk air kotornya sendiri ini menggunakan sistem biotek. Ini kira-kira bagaimana jalur resapan sisanya dari antar unit disambungkan ke jalur-jalur utama itu tadi. Nah, ini untuk skema pengairannya. Terus ada strategi sistem kebakaran dan listrik. Nah, jadi kebakarannya sendiri menggunakan sistem fire hose dengan jangkauan radius itu 15 meter di beberapa titik yang dapat menjangkau seluruh bangunan. Ini ada contoh titik-titiknya, jadi dimanapun masih aman dari kebakaran. Nah, untuk listrik sendiri ini bisa dilihat ya. Jadi dari PLN itu sendiri nanti masuk ke kubikel, terus trafo, LVN, SB, itu nanti baru masuk ke distribution house nih. Di beberapa titik yang DB ini dari powerhouse, terus baru disalurkan ke masing-masing unit. Nah, ini selanjutnya udah mulai masuk ke perancangan sih gambar kerja. Nah, ini contoh site plan-nya. Jadi ketika bisa dilihat ya, semuanya berorientasi ke pantai, terus penuh dengan buffer alias penghijauan. Nah, itu untuk potongan tapaknya menunjukkan kalau mereka tidak saling menghalangi gitu satu sama lain. Nah, ini untuk ground plan, bisa dilihat itu dari masuk ke meshing utama, terus jalan sirkulasi utama, ke fasilitas-fasilitas, atau ke unit masing-masing. Nah, masuk ke bangunan pertama yaitu FOH, atau front of the house. Nah, ini denahnya sih, jadi mungkin buat nunjukin aja ya, kalau ini masuk ke sini terus langsung disambut sama pemandangan pantai di resepsionis. Jadi mereka misalnya sambil nunggu, itu bisa sambil melihat pemandangan. Nah, ini untuk yang denah lower ground-nya, itu bagian BOH, makanya ada ruang karyawan, terus ada front office, ground tank, dan semacamnya. Nah, ini untuk dari tampaknya sendiri. Nah, bisa dilihat ya, apa tadi namanya? Kepala badan kaki komposisinya. Ini sama. Nah, ini untuk potongannya sendiri. Nah, ini potongan prinsip. Jadi nunjukin dari struktur bambu dialirkan lanjut ke beton dan sampai bawah ke fondasinya. Nah, Nah, ini contoh rendernya ya di front of the house. Ini di area luarnya, itu resepsionis. Dan lanjut ke unit pertama, yaitu superior suite.
Nah, Superior Seat ini sebagai yang kelas paling murah di tipenya, jadi dia tuh berbentuk couple. Jadi berpasangan gini, ini unit pertama, ini unit kedua, dan masing-masing cuman ada satu bedroom dan satu bathroom juga, yang tentu saja punya view langsung ke pantai. Gitu. Nah, ini untuk tampaknya, yang tadi ya masih ada komposisi kepala badan kakinya, dan pakai material-material alam kayak kayu, batu. Gitu. Nah, untuk potongannya, terus ini pemandangannya gimana di bedroomnya yang punya di sini view ke pantai. Nah, ini ruang utamanya si living room, sini bathroom. Jadi bathroomnya memang dibuat supaya lebih melebur dengan alam juga. Jadi berbeda dengan suasana kota yang bathroomnya tuh sangat tertutup gitu kan. Jadi di sini untuk Superior Seat ditutup dengan bilah-bilah bambu. Dan atapnya juga semi terbuka. Jadi ini tuh atapnya cuma sampai si batas lantai ini. Gitu. Nah, selanjutnya ke Deluxe Seat. Ini tipe kelas kedua yang menengah. Nah, sebenarnya isinya sama seperti Superior Seat, tapi Deluxe ini punya private poolnya sendiri. Gitu. Dan dia tipenya juga detached, jadi nggak kayak sebelumnya yang couple, nempel tiap 2 unit, dia sendiri-sendiri. Nah, tampaknya juga sama ya, masih ada komposisi dan materialnya, ini potongannya, dan ini untuk rendernya. Ini sama bedroom yang langsung melihat ke view pantai, ini area living room, terus ini si private poolnya yang dekat dengan si bedroom, dan ini bathroomnya juga sama. Ini kenapa saya buat terbuka itu tadi supaya lebih melebur ke alam. Terus terkait privasinya gimana? Jadi memang di sini supaya orang tetap bisa merasa melebur tapi tetap terjaga privasinya itu di luar itu ditanami tanaman-tanaman yang setinggi leher manusia gitu. Jadi mereka masih bisa melihat keluar pemandangannya gimana. Tapi kalau misalnya masih takut dilihat orang gimana gitu. Ini kita sediakan juga curtain roll gitu deh. Jadi kalau misalnya masih malu-malu gitu bisa ditutup. Nah, selanjutnya tipe terakhir President Seat. Ini merupakan tipe yang paling spesial, paling mahal. Nah, bedanya apa? Sebenarnya dia seperti Deluxe Seat, punya private pool juga, tapi dia memiliki 2 bedroom dan 2 bathroom. Yang semuanya juga ada pemandangan ke pantai. Nah, ini dari tampaknya, maaf. Sama, masih menggunakan komposisi kepala, badan, kaki. Nah, ini potongannya juga ya. Nah, ini rendernya, jadi private pool-nya dia. Jadi memang lebih terbuka, lebih besar gitu di sini. Tapi bathroom-nya sebenarnya desainnya sama seperti yang sebelumnya. Nah, masuk ke fasilitas, yang pertama itu fasilitas spa. Nah, jadi spa ini sendiri ada bangunan lobby dan ruang treatment double dan single. Nah, ini masuknya dari lobby ke resepsionis, terus baru dia dialihkan mau yang double atau single. Nah, ini dari tampaknya sendiri ya. Jadi dia merespon kontur yang ada gitu. Jadi karena yang seperti saya bilang, Bali itu sangat menghargai alam. Jadi seminimal mungkin tuh kita mengintervensi tanah yang udah ada tuh minimal gitu. Jadi jangan sampai ada banyak cut and fill. Makanya penempatan meshingnya pun disesuaikan dengan kontur. Dan itu juga bisa sekaligus menciptakan pengalaman ruang gitu. Jadi nggak bosan lurus aja. Jadi pengalaman ruangnya juga beda-beda ngelihat apa-apanya juga gitu. Nah ini contohnya ya yang paling kelihatan. Terus, nah ini nih potongannya. Menyesuaikan kontur itu tadi. Dan pemandangannya juga langsung ke pantai dan ke sebelah kiri tuh ke penghijauan. Di sininya nih, kalau di sini pemandangan pantai, di sini yang pemandangan penghijauan di side sebelahnya karena memang masih berupa hutan. Nah, ini renderannya si bangunan lobby dan ini yang ruang treatment-nya itu tadi. Oke, lanjut ke fasilitas selanjutnya itu beach club. Nah, ini dari dananya sendiri. Masuknya dari sini dan langsung ke pemandangan pantai dan akses langsung ke pantai juga ya, karena memang rata-rata beach club di Bali seperti itu gitu yang menjualnya. Langsung ada akses ke pantai. Ini dining areanya juga pemandangan langsung ke pantai dan dekat dengan kolam. Ya, area barnya, nah dan ini tampaknya gitu. Jadi memang dicampur ada yang limas dan ada yang atap datar menggunakan alang-alang gitu. Nah ini untuk potongannya sendiri, jadi ada sayap kiri, sayap kanan. Di sini langsung pemandangan pantai ke depan, dan ini potongan barnya yang lebih turun karena sama itu tadi merespon kontur yang ada. Nah ini untuk hasil perspektifnya, tuh di situ bisa dilihat ya di sini ada pemandangan pantai
Dan untuk yang area atap datar tadi menggunakan penutupnya tuh berupa kayu-kayu doken gitu. Jadi begitu dia kena matahari, ada bayangannya yang bagus ke bawahnya. Nah, terakhir fasilitas wedding chapel. Sama dia juga punya pemandangan langsung ke pantai di sisi sini. Jadi ini masuk ke aisle-nya, ke koridornya. Terus ini bisa mencakup sekitar 100 sampai 200 orang. Ini menggunakan struktur bambu itu tadi ya. Ini koridornya juga menggunakan gate-gate dari bambu. Nah, ini potongannya lebih kelihatan. Jadi di atas ini juga saya buat nih, ada skylight gitu. Jadi begitu bangunan yang megah, di atasnya dibelah ada skylight. Jadi kalau orang di dalam tuh kayak jalan di koridornya tuh berasa dapat cahaya Tuhan gitu kan. Pemandangannya juga langsung ke pantai yang menjual. Nah, ini perspektif side-nya sendiri. Nah, ini perspektif ruang-ruang luar. Jadi ini menatah fasilitas yang paling ujung. Tuh, di sini bisa kelihatan ya, di sini ada pura, ini wedding chapel-nya. Terus ini si sirkulasinya itu tadi, dan ini sirkulasi menuju masing-masing unit. Nah, sekian aja mungkin presentasi dari saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih Mbak Dea, luar biasa presentasinya, karyanya juga cakep. Nah, mungkin pertanyaan yang biasanya sering dilontarkan ini ya dari mahasiswa ini, apa saja sih aplikasi yang digunakan untuk proses desain atau proses visualisasi dari Mbak Dea sendiri? Oke, kalau saya sendiri di sini menggunakan SketchUp ya. Kenapa nggak pakai BIM kayak Revit atau semacamnya? Karena kalau saya sih bangunan-bangunan kecil kayak Restart ini yang emang satu-satu gitu lebih suka pakai SketchUp ya, karena lebih mudah juga. Dan dibikin gambar kerjanya juga nggak sulit. Jadi saya untuk 3D modelingnya menggunakan SketchUp, baru setelah itu ke gambar kerja diekspor ke CAD. Situ, kayak gitu. Nah, terus baru untuk perspektifnya sendiri saya bikin di Twinmotion, itu saudaranya Lumion, mereka samaan kayak gitu buat render-rendernya juga. Nah, baru untuk di sini pembuatan laporannya saya menggunakan Photoshop. Jadi dari CAD diimport terus baru masukin tekstur, pohonnya gitu di Photoshop. Oke. Berarti bisa dibilang banyak juga aplikasi yang harus dipelajari ya sejak sekarang. Itu belajar sudah lama atau mungkin semester berapa baru belajar mungkin? Jadi kalau misalnya di ITB sendiri semuanya diajarin sih dari awal. Jadi saya juga awalnya tuh sama sekali bahkan Photoshop juga nggak bisa gitu, apalagi SketchUp dan semacamnya. Jadi kalau di ITB itu ada namanya studio komputasi. Di situ diajarin AutoCAD, SketchUp, sama Photoshop. Nah, dari situ baru saya bisa semua-semuanya. Ada juga diajarin BIM yang kayak Revit itu, atau yang aplikasi lain kayak Grasshopper misalnya di mata kuliah pilihan. Nah, tapi kalau yang render kayak Lumion gitu memang biasanya nggak diajarin, tapi kita secara nggak langsung akan belajar dari teman-teman juga gitu. Karena buat pengerjaan tugas gitu kan pasti Betul. mau lebih keren gitu, jadi semuanya pada pakai Lumion. Oke, artinya kan kadang Janti teman-teman pasti pas nanti akhir-akhir mau studi akhir baru pusing, wah ini harus gimana nih. Jadi memang apalagi perempuan itu bagusnya memang belajar sejak dini beberapa aplikasi yang macam-macam ya sekarang ya, tinggal sesuaikan kebutuhan saja. Tinggal Iya, apa benar. namanya, dan itu perlu dipelajari dengan cukup waktu yang cukup lama juga. Benar-benar. Nah, ini ada pertanyaan dari ide awal. Kayaknya tadi udah sempat jelaskan ya, kalau kita tanya, ada yang tanya ide awalnya dari mana Kak? Kenapa ambil itu? Ide sederhananya kenapa? Di sederhananya ya, Judul tugas gimana itu. juga. Oh, judulnya. Singkat, iya. Sebenarnya ini ketertarikan di arsitekturnya sendiri sih. Jadi selama belajar di arsitektur juga kan ada pelajaran teori-teorinya. Ada satu yang paling saya tertarik ya si restoratif ini tadi. Jadi kayak dia tuh menarik gitu. Gimana kita bisa membuat orang yang jenuh tuh jadi nggak jenuh lagi. Orang yang nggak punya inspirasi tiba-tiba pengen berkreativitas gitu. Nah itu saya tertarik di situ. Akhirnya kemarin pun ada namanya mata kuliah seminar arsitektur itu bikin paper. Saya juga berkutat di situ lagi tentang restoratif gitu. Akhirnya ya TA juga saya udah sekalian aja gitu buat topik utama TA, dan kebetulan bukan kebetulan sih, jadi memang setelah dilihat masalah-masalahnya,
oh bisa nih diselesaikan dengan teori restoratif itu tadi gitu. Jadi memang bersesuaian dan dia bisa menyelesaikan masalah, ya udah akhirnya dipakai. Nah, gini, itu kan kawasannya kontur tuh. Nah, kebanyakan dari ya sebagian lah atau dari mahasiswa tugas akhir itu saya menghindari kawasan kontur. Nah, itu kira-kira memang terpaksa atau memang harus seperti itu Gini, lokasinya? ya, ya benar banget. Dulu juga kalau misalnya lagi tugas, begitu dapat set yang berkontor, aduh langsung pusing gitu kan. Nah, tapi sebenarnya menurut saya untuk uh, uh, tipologi resort sendiri itu justru menjadi poin plus gitu. Karena coba kita bandingin antara yang tanah datar sama berkontur. Yang berkontur itu bisa naik turun, bisa pemandangan kemana-mana itu bisa berbeda gitu. Jadi lebih menarik. Jadi walaupun sulit, memang pasti lebih sulit ya karena responnya akan berbeda gitu. Tapi justru menjadi poin plus menurut saya kalau untuk di tipologi resort karena dia bisa menciptakan pengalaman yang berbeda. Nah, itu tadi apa namanya? Penjelasannya cukup baik juga ya terkait dengan bagaimana kondisi lingkungannya menyatu dengan alam atau apa ya menangkap kondisi alam sekitar. Nah, itu menjadi poin plus dalam desainnya Mbak Dea. Nah, ini ada pertanyaan dari Ode Pradianata. Budaya lokal apa yang diikut sertakan dalam pengonsepan tugas akhir ini dan proses penerapan budaya lokalnya dalam desain seperti apa? Mungkin kayaknya tadi sudah dijelaskan atau bisa dijelaskan sedikit lagi. Ya, Budaya makasih lokal. ya Ode pertanyaannya. Mungkin biar teman-teman juga lebih aware gitu. Jadi benar sebenarnya tadi udah dijelasin, tapi apa sih yang paling 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 menonjolnya? Jadi yang paling saya gunakan itu tadi sih dari side plan-nya sendiri. Jadi menggunakan konsepsi tradisional Bali, Nawasanga itu tadi, jadi kita lihat bagaimana posisi si gunung, terus tempat matahari terbit, itu untuk menentukan peletakan fungsi gitu, di mana entrance, di mana fungsi utama, di mana pura, yang seperti itu. Dan juga pembagian yang tadi komposisi kepala badan kaki gitu, menggunakan hasta kocali seperti itu, triangga sih, lebih ke triangga. Mungkin yang sangat menonjolnya di situ, tapi di lain sisi itu tadi sih, maksudnya dari sini kebetulan kan saya juga udah 4 tahun di Bali lah ya kira-kira, dan kemarin juga sempat magang di Biro Arsitektur Bali juga, di sini belajar banyak gitu. Apa poin plus dari Bali gitu? Ya itu seperti budaya-budayanya, bagaimana orang-orangnya masih menghargai budaya, terus perasaan kita tuh masih bersatu dengan alam. Akhirnya itu tadi yang saya pakai menjadi menggunakan material alam dan tidak banyak mengintervensi tanahnya itu sendiri. Nah, ini juga sebenarnya hampir sama pertanyaan dari Ikda Salvain. Apa yang paling ditonjolkan pada perancangan tugas akhir ini dan pendekatan apa yang digunakan? Yang pendekatan itu tadi ya, restoratif itu ya? Iya benar, sebenarnya pendekatan lebih ke pendekatan teori, yaitu teori restoratif gitu sih. Yang ditonjolkan, ya itu tadi, sebenarnya yang bikin saya mikir gitu, jadi orang yang apa ya, yang menjadi challenge ketika kita memilih TA resort adalah kenapa bikin resort? Bali udah ada banyak resort gitu, kenapa masih bikin resort? Nah, soalnya karena itu ya kayak utamanya Bali itu di pariwisata. Itulah kenapa kemarin yang kayak saya ceritakan di awal ada masyarakat lokal yang protes mereka tidak dipekerjakan karena itu mata pencaharian utama mereka gitu. Nah, akhirnya di situ saya putuskan beach resort. Nah, tapi apa yang bisa bikin berbeda gitu. Nah, ini saya angkat sih budaya Balinya. Kenapa? Karena kalau saya kemarin juga ngobrol-ngobrol sama di magang, terus sama teman dari Bali gitu mungkin, dan baca-baca artikel, memang sekarang tuh kebudayaan Bali tuh mulai lebih luntur gitu karena adanya globalisasi. Nah, ini kan kayak sayang banget gitu. Padahal Bali justru itu yang paling bikin menarik selain alamnya. Nah, itu pengen saya pertahankan dengan memasukkan ke TA ini, kayak gitu. Dan juga yang sesuai konsep teori itu tadi kan, bahwa si lokalitas ini tuh bisa jadi poin yang paling menonjol dari konsep restoratif gitu. Karena kalau di sini kan memang Nusa Dua kawasan eksklusif ya. Orang yang memang biasanya menginap di sini itu
ya dia staycation gitu di resort, ya nggak kemana-mana, nikmatin aja si penginapan mahalnya. Nah, jadi saya mikir gimana caranya dia bisa nginep mahal tapi tetap merasakan kalau dia tuh lagi di Bali, nggak di kota lain. Nah, kayak gitu saya masukin konsep lokalitasnya. Gitu. Maaf kalau lupa di mute, unmute. Sorry. Nah, kira-kira ada nggak desain tandingan atau desain sejenis dengan apa namanya karya Kak Dea? Mungkin maksudnya yang sudah terbangun di sana mungkin ada nggak? Pernah dapat nggak? Maksudnya tuh gimana ya? Kayak Tandingan yang desain sejenis. desain yang sejenis dengan konsep kakak apa namanya yang ada mungkin sudah terbangun di sana gitu. Pernah Mungkin ya dapat itu nggak? tadi sih. Oh, dapat tuh pernah tahu gitu mungkin ya. Maksudnya Iya kalau di sana. yang tadi sih mungkin yang saya jadikan studi preseden di sini kan ada dua ya, tadi yaitu si Kempinski dan Sudah Malasip. Nah, kenapa mereka jadikan preseden? Yang pertama kalau Kempinski itu karena dia tuh site tetangga gitu. Jadi kira-kira konteks sekitarnya tuh masih sama gitu lah. Nah, cuman di situ sama dia juga hotel mewah, si terus side plan-nya juga bagus gitu, menarik. Nah, gimana saya bikin bedanya sama dia gitu? Soalnya jadi juga hotelnya udah bagus banget gitu lah. Nah, itu sih mungkin masalah hotel bagus, dia apa ya? Dia pengen hotelnya itu terlihat mewah gitu. Jadi makin kurang kelihatan ada di Balinya. Makanya di sini saya tetap pokoknya sesuai dengan konsep utama itu tadi, si restoratif dengan jalan lokalitas itu tadi. Kayak gitu sih. Oke. Ada niat nggak Mbak maksudnya ajukan karyanya mungkin di Pemda setempat? Wah, menarik banget sih. Maksudnya kalau dibilang pengen ya pasti pengen ya. Cuman kalau ngelihat emang di sini kan TAC Resort tuh skalanya besar ya. Dan biasanya emang proyek-proyek seperti ini tuh dikerjakannya tim gitu. Jadi kayaknya belum memungkinkan gitu. Kecuali nanti mungkin bisa diajukan gitu ya ke biro terus di-upgrade lagi gitu. Masih menarik sih, tapi belum kepikiran kayak gimana. Oke, ya siapa tahu besok-besok bisa jadi kenyataan gitu. Amin, menarik. Oke, ini ada 3 orang ini bilang keren. Oke, terima kasih Terima Boy kasih. sama Fahrudin Aziz juga banyak bukan bertanya tapi langsung memberikan kata keren. Oke. Nah, eh, mungkin seperti itu teman-teman. Saya rasa bisa banyak manfaat yang teman-teman dapatkan, mulai dari mungkin cara mengambil keputusan untuk menjadikan apa namanya ini menjadi sebuah tugas akhir kalian, dan ini benar-benar harus diputuskan secara matang gitu, dan aplikasi-aplikasi penunjang untuk bagaimana proses desain atau proses tugas akhir kalian itu harus banyak juga dipelajari ya. Artinya bukan suatu hal yang ditakuti, tapi justru ini akan menjadi dampak ke depan, dan nanti kalau sudah di dunia kerja juga bisa bermanfaat. Oke, bermanfaat dan teman-teman tidak kewalahan gitu. Nanti kalau teman-teman eh, harus mempersiapkan sejak sekarang, apalagi yang masih masih mahasiswa atau sebelum tugas akhir semester awal, itu tetap semangat ya. Nah, mungkin sebelum saya tutup bisa kata-kata motivasi mungkin dari Mbak Dea untuk mahasiswa arsitektur yang sedang berkuliah atau mungkin yang lagi berjuang untuk tugas akhir. Silakan Mbak Dea. Jaringan kayaknya kurang bagus ya. Halo? Oh, putus-putus. Halo?
Halo? Halo, ya maaf tadi keputus Ya, nggak gimana Kak? apa-apa. Mungkin terakhir sebelum kita tutup, motivasi atau apa ya, kata-kata bijak lah untuk mahasiswa arsitektur di seluruh Indonesia atau yang sedang tugas akhir. Oke, buat teman-teman semua, mungkin entah yang belum masuk atau sedang menjalani, yang sedang menjalani mungkin tahu ya, memang arsitektur tuh bukan jurusan yang mudah. Ya setiap jurusan pasti punya kesulitannya masing-masing. Cuman biar si arsitektur ya kerasa lah bedanya gimana kayak kuliah seharian, ngerjain studio, terus belum lagi ngerjain tugas, belum lagi bersosialisasi di luar gimana. Nah, setiap orang mungkin ya, setiap orang ada titik jenuhnya masing-masing. Bahkan saya yang dari dulu passion banget arsitektur, disenggol dikit nggak mau pindah jurusan lain pun ada titik jenuh, ada saatnya saya benar-benar pengen nyerah, ngerasa nggak bakat. Nah, kembali lagi, kenapa kalian dulu memilih arsitektur? Gitu? Apa yang menjadi motivasi kalian di antara banyak jurusan lain yang mungkin lebih menjanjikan? Kenapa kalian masih pilih arsitektur? Gitu? Mungkin bisa dijawab sendiri-sendiri ya, setiap orang punya alasannya masing-masing. Kalau aku sendiri itu tadi sih, jadi aku memang punya apa ya, mimpi khusus gitu, pengen bikin rumahku sendiri dan pengen memajukan, aduh ini agak agak malu sih, jadi aku memang punya cita-cita nanti pengen bikin hunian lah yang layak buat masyarakat Indonesia yang mungkin kurang mampu gitu. Jadi kan sekarang cukup menyedihkan ya, banyak yang masih tinggal di bantaran sungai, diusir nggak mau gitu. Nah, kenapa mereka bisa nggak mau gitu? Nah, saya pengen mereka tuh bisa tetap hidup dengan layak, tapi mereka suka rela gitu mau tinggal di situ. Nah, itu yang bikin saya selama ini kenapa tetap mau belajar arsitektur. Gitu. Selama ini itu cita-cita saya. Itu mungkin yang jangka panjangnya ya. Terus jangka pendeknya sendiri, ya nggak muluk-muluk sih. Saya emang pengen lulus cum laude gitu. Walaupun mungkin nanti di kerja nggak seberapa ngaruh, tapi seenggaknya yang bikin saya pengen cum laude supaya orang tua saya bisa ngerasa senang gitu. Ya, begitu udah bikin orang tua senang tuh rasanya semuanya udah kebayar gitu, udah senang. Nah jadi buat teman-teman jangan menyerah, pasti ada titiknya kalian lelah, tapi jangan lupa buat bangkit lagi. Itu sih. Oke, baik. Terima kasih. Nanti teman-teman bisa catat. Kemudian kami sampaikan terima kasih lagi atas waktunya buat Mbak Dea sudah mau berbagi, karena tidak semua orang juga mau berbagi ya. Artinya ini apa namanya, tergantung kita bagaimana bisa memberikan semangat buat orang lain dan memberikan dampak yang baik. Nah, mungkin kami sampaikan untuk Mbak Dea tetap semangat untuk menjalankan pendidikannya. Jangan lupa nanti tetap kabar-kabarin. Siapa tahu setelah S2 ada lagi masterpiece yang bisa dibagikan. Masuk Apalagi BKTAA lagi ya. akselerasi ya. Iya. Semoga teman-teman ini pasti akan menantikan itu. Sukses selalu buat Mbak Dea. Semoga tercapai cita-citanya dan tetap selalu humble atau senang berbagi untuk kita semua. Apalagi kami, kalau saya sekarang memang domisilinya di Jayapura ya, di Papua. Tapi kalau aslinya saya di Bugis Bone, orang Sulawesi. Oke, dan memang sekarang saya posisinya sudah kembali membangun di daerah. Jadi saya buat kegiatan ini sebenarnya lebih ke bagaimana memotivasi atau memberikan eh, apa ya, pandangan kepada mahasiswa arsitektur yang sedang berkuliah ya. Eh, Perbedaan antara mungkin kuliah di Sulawesi, di Papua ataupun di Jawa, termasuk ITB yang salah satu kampus terbaik juga jurusan arsitekturnya. Jadi kami bangga juga untuk bisa berdiskusi. Nah, mungkin itu saja, tak terasa sudah 1 jam, hampir 1 jam kita berdiskusi. Nanti saya izin untuk apa namanya, record Ya. atau upload. Ini akan terupload otomatis ya. Insya Allah bermanfaat buat kita semua. Nanti kita berikan sebuah apresiasi mungkin buat Mbak Dea sebagai kenang-kenangan. Mungkin itu saja Mbak Dea. Terima kasih buat teman-teman para penonton setia. Semoga ada yang bisa diambil
dari kegiatan ini dan saksikan BKTAA ketiga di minggu depan di jam dan waktu yang sama dengan narasumber yang berbeda yang siap berbagi karyanya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam arsitektur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Mbak Dea. Terima Terima kasih. kasih.